saya harus punya cerita di balik foto itu. Dan foto jurnalis itu dituntut untuk motret yang serba bisa ya. Karena waktu itu saya nggak punya kamera ya. Salam fotografi, teman-teman. Kita ketemu lagi di acara Ngopi di Halaman. Kali ini saya ada di Yogyakarta, tepatnya di warung kopi Cerita Kopi Mukidi, Yogyakarta. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan pewarta foto senior Mas Dio Oblo. Silakan Mas, perkenalan dulu, namanya siapa? Oke. Nama saya aslinya itu panjang banget, Dwi Prasetyo Budi Santosa, tapi dipanggil Dwi Oblo. Teman-teman kalau manggil saya Oblo gitu aja. Itu lucu tuh singkatannya ono bocah lali omah. Ini yang nanti akan kita kulik lebih lanjut. Kenapa bisa panggilannya Oblo? Rupanya panjangannya apa tadi, Mas? Ono bocah lali omah. Ono bocah lali omah. Tapi sekarang bahasa Indonesia apa? Ada anak yang lupa-lupa. Oke, teman-teman, kita akan lebih kulik lagi bincang-bincang ini. Kita sudah divaksin 2 kali, kita juga sudah mengikuti protokol kesehatan. Kita akan lepas maskernya. Iya, biar kelihatan ganteng ya. Iya. Ganteng. Oke. Teman-teman mungkin tidak banyak yang mengenal dengan Mas Dio Oblo ini. Mas Dio Oblo ini sudah malang melintang kurang lebih selama hampir berapa? 30 tahun? 30 abad, Mas? Belum nyampe. Paling berapa ya? Saya terjun di dunia foto jurnalis tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu saya masih SD. Tahun 2000-an. Jadi waktu itu Merapi meletus sih. Nah, ini nanti yang kita butuh tahu lagi adalah kenapa Mas Oblo ini bisa tertarik dengan dunia fotografi. Mungkin kita dulu, Mas, awalnya kenapa Mas Oblo bisa bener-bener terjun ke dunia fotografi, dan akhirnya dari sekian banyak genre, fotografi, Mas Oblo memilih untuk terjun ke dunia foto jurnalistik. Silakan, Mas. Ya, ya, terima kasih Mas Birto. Jadi saya itu memang dari zaman mahasiswa itu hobi motret ya. Dan kebetulan sekali jurusan saya itu arkeologi. Arkeologi itu identik dengan jalan-jalan, naik gunung kayak gitu. Nah, setiap kali jalan-jalan penelitian itu pasti saya disuruh megang kamera. Sampai itu makanya saya jadi sangat familiar dengan kamera, jadi gitu. Ada cuma megang doang. Megang doang. Akhirnya malah milih jadi fotografer. Cerita dong, Mas. Dari cuma megang doang itu kenapa bisa lebih tertarik untuk, kan cuma megang doang aneh tuh. Cekrek-cekrek tuh motret. Nah, apa yang membuat itu bisa berubah sampai Mas Oblo motret gitu? Ya, saya berangkatnya dari arkeologi ya. Jadi ketika kita motret sesuatu yang ada hubungan dengan arkeologi, begitu foto-foto kita tercetak, terpampang, itu pasti akan ditanyain, ini foto mana? Nah, dari situ makanya saya harus cerita. Jadi itulah makanya kenapa akhirnya setiap foto yang saya hasilkan, saya harus punya cerita di balik foto itu. Jadi gitu. Menarik ya. Semua foto yang dihasilkan harus ada cerita. Ada ceritanya. Nah, dari sekian banyak foto, Mas, akhirnya Mas Oblo beralih memilih untuk jadi wartawan foto. Kita dalam bahasa Inggrisnya foto jurnalistik ya. Foto jurnalis itu kerjaannya sudah sama persis dengan wartawan, mencari berita dalam bentuk foto, mencari gambar untuk diwartakan, jangan lupa membuat captionnya. Ya. Akhirnya itu yang akan membuat kita menjadi wartawan foto. Mungkin bisa diceritain, Mas, kenapa akhirnya foto jurnalistik bisa menjadi pilihan untuk kan tadi awalnya dari
Arkeolog, ya. Kok bisa beralih? Ya, Gitu. ya. Saya itu di arkeolog juga nilainya pas-pasan. Jadi kalau saya mau kerja di arkeologi pasti saya bayangkan pasti akan nggak akan bisa masuk ke situ karena kadang-kadang persyaratan IP itu aduh di bawah standar ya, IP di bawah standar. Tapi saya punya keahlian ya, salah satunya fotografi. Jadi ketika saya ketika di arkeologi mungkin sangat susah masuk, nah mungkin pilihan saya jatuh ke fotografinya inilah. Jadi bisa apa aja, dan fotojurnalis itu dituntut untuk motret yang serba bisa ya, mulai dari fashion harus bisa, jadi foto model mau nggak mau harus bisa, terus foto-foto produk ya otomatis harus bisa. Jadi kayak gitu, jadi itulah yang akhirnya ya mungkin passionku di fotografi itu akhirnya memanggil saya, kelihatannya paling bagus lah untuk jadi fotojurnalis. Jadi perkenalan saya dengan fotojurnalis waktu itu tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an waktu itu Gunung Merapi meletus. Itu tahun sekitar dari kan tiap 4 tahun ya. 2000, 24, ada 26. Jadi setiap 4 tahun sekali itu. Nah, setiap kali Gunung Merapi meletus pasti saya hunting bersama teman-teman untuk motret Merapi. Nah, dari situ saya kenal namanya Mas Edi Hasbi ya, waktu itu udah fotojurnalis ya. Saya kenal, terus diajak yuk naik. Jadilah foto pertama saya untuk di jurnalis waktu itu foto Merapi tahun ya 2000-an lah. 2001 2000. Teman-teman mungkin ada yang belum pernah mengenal Mas Edi Hasbi ini adalah wartawan foto di Kompas. Harian Kompas. Ya, berarti gitu. dulu pertama kali tanya di Harian Kompas ya Mas? Bukan di Harian Kompas. Tapi waktu itu saya sama wartawan Kompas itu motret Merapi. Oh, berarti Mas Oblo ini pertama kali akhirnya memutuskan untuk pindah haluan dari arkeolog untuk menjadi wartawan foto saat pertama bertemu dengan Mas Edi Hasbi. Berarti Mas Edi ini kayak inspiring ya? Iya, menginspirasi banyak lah Mas Edi Hasbi, karena jadi teman-teman saya banyak sekali yang jadi wartawan termasuk ya Mas Edi Hasbi ini. Jadi setiap kali mau hunting foto itu saya diajak. Jadi kenal akhirnya jadi fotojurnalis itu ya gara-gara Merapi sama Mas Edi Hasbi. Jadi waktu itu Merapi meletus. Fotonya itu tayang Mas Edi Hasbi, fotonya di Kompas waktu itu. Dan fotografer lainnya nggak ada. Nah, di situ cuman saya. Jadi waktu itu kantor berita Reuters, kalau nggak salah namanya Mas Supri ya waktu itu. Saya kenal pertama kali Reuters itu sama Mas Supri itu, tiba-tiba nelpon saya. Mas Oblo punya foto Merapi yang kayak Kompas. Aku ya jelas punya, aku jejeran sama Edi Hasbi ya. Waktu itu. Fotonya tak kirim. Udah habis dikirim, ditelepon lagi. Salah satunya sama Mas Oka Budi ya. Oka Budi nelpon juga, punya foto Merapi ya. Jadi waktu itu saya kirim ke Reuters, kirim ke AFP, terus ada lagi ya orang EPI, lupa saya, mungkin Mas Dita ya, lupa. Jadi saya ngirim beberapa foto itu ke Reuters, AFP. Nah, tiba-tiba foto itu akhirnya tayang waktu itu kalau nggak salah di News Time ya. Jadi foto saya itu dipajang beberapa, tapi yang satu dari Reuters, dari AFP. Jadi kayak gitu. Itu. Saudara, mungkin saya sampaikan dulu, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu. Kantor berita itu adalah sebuah kantor yang mewartakan berita dari seluruh dunia. Mas Oblo beruntung mendapat kesempatan mengenal dengan tadi Mas Supri dari kantor berita Reuters, itu kantor berita Inggris. AFP itu kantor berita dari Perancis, dan FP Associated Press itu kantor berita dari Amerika. Hubungan pertemanan inilah yang membuat foto-foto Mas Oblo pertama kali keluar dan publish di seluruh dunia. Iya. Jadi bukan Mas Oblo yang mempublish fotonya, tapi kantor berita lah yang mempublish karya-karya foto Mas Oblo untuk pertama kali. Iya, dari situ akhirnya ternyata oke juga ya jadi fotojurnalis. Nah, dari itu saya akhirnya memutuskan untuk kelihatannya jalan saya di sini nih. Akhirnya saya jadi fotojurnalis ya. Waktu itu terus ada kesempatan tahun berapa? 2005 itu ada sebuah lembaga namanya IC. Ya,
Mungkin teman-teman pernah tahu IC di situ ada namanya Mas Yudi Suryo Atmojo. Mas Yudi Suryo. Dia kan di situ. Waktu itu meminta beberapa fotografer yang berminat di fotojurnalis untuk mengikuti workshop itu. Jadi diumumkan di beberapa daerah. Ada di Solo, Jogja, terus Jakarta. Akhirnya aku apply lah. Dan saya waktu itu diterima dan jadi ini ikut workshop itu. Waktu itu bersama 10 orang. Tahun 2005. Berarti ya. Mas Oblo bukan hanya sekedar belajar motret, tapi mendapat pelatihan khusus untuk menjadi wartawan foto, khususnya di fotojurnalistik, dan akhirnya karya-karyanya bisa publish hingga tingkat internasional. Mungkin bisa diceritain lagi, Mas. Kita tuh semua penasaran. Akhirnya Mas Oblo ini memilih untuk ada di bawah payung media mana dan kenapa? Ya, jadi waktu itu jadi tahun 2004 akhirnya saya memutuskan saya ini aja lah, karena waktu itu saya nggak punya kamera ya, nggak punya kamera. Terus waktu itu kantor berita Reuters itu meminjamkan kamera ke saya. Jadi waktu yaudah kantor berita Reuters meminjamkan kamera, lensa dan sebagainya. Akhirnya saya memilih di kantor berita Reuters mulai 2004-an lah. Tadi sebelum itu bisa kadang-kadang ke AFP, kadang-kadang ke EPI kayak gitu. Prinsipnya tinggal siapa wani piro. Betul sekali, Mas. Jadi itu. Jadi pertama kantor berita Reuters. Jadi sebenarnya kantor berita Reuters lah yang berani memberi lebih hingga akhirnya Mas belum milih, saya milih Reuters. Oke, betul. Jadi pertama saya berkenalan dengan fotojurnalis memang kantor berita Reuters. Oke. Nah, ada yang juga bikin kita penasaran, Mas. Dari sepanjang karir Mas Oblo ini sebagai wartawan foto, karya apa yang paling berkesan? Dan apa yang menurut Mas Oblo susah banget sih dapat gambar ini? Ya. Dua itu dulu ya. Berkesan ya. Jadi beberapa foto susah ya. Kalau yang berkesan soalnya waktu itu setelah 2004 akhirnya sampai saya akhirnya jarang ngirim ke kantor berita Reuters karena sekarang pakai foto-foto nyantara ya. Jadi stringer sekarang nggak pernah dipakai lagi. Terus akhirnya waktu itu saya di kantor berita Reuters, jadi ngirim ada satu foto yang menurut saya sangat ini memberi sesuatu lah. Jadi saya itu seneng kalau foto saya itu dapat memberi sesuatu ke orang yang saya foto. Jadi gitu. Jadi waktu itu saya motret kekeringan di Gunung Kidul untuk kantor berita Reuters. Nah, Gunung Kidul kan setiap tahun pasti ada kekeringan di sana. Bahkan danau-danau yang biasanya itu penuh dengan air itu tiba-tiba sama sekali nggak ada air. Terus dia harus melobangi danau itu untuk mencari air bersih, cuman untuk minum. Fotonya berarti masih ada ya, Mas? Masih ada. Nanti akan kita tayangkan fotonya seperti apa yang Mas Oblo bilang paling berkesan. Itu sangat berkesan. Dari waktu itu foto tak kirim ke kantor berita Reuters, dan waktu itu yang muat di halaman pertama itu Jakarta Post. Nah. Dari foto di Jakarta Post itu tiba-tiba dari redaktur yang di kantor berita Reuters nelpon saya, "Blo, itu di kota di desa mana, kecamatan mana, ini ada beberapa orang yang akan mengirim sesuatu ke kampung itu." Nah, kalau nggak salah itu genset apa-apa yang untuk mengambil air supaya tidak ini ya tidak sulit. Kenapa foto saya waktu itu ada ibu-ibu tua itu ngambil air yang sangat-sangat keruh ya. Itu kalau untuk diminum, aduh, saya sendiri nggak tega kalau mau minum ya. Jadi kayak gitu. Kita nanti akan lanjut lagi. Kita semua masih penasaran dengan cerita kenapa ini benar-benar melekat sampai Mas Oblo selalu ingat itu. Kita ketemu lagi setelah ini.